Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurul Ayani, Sufi Syahayuno, Yoyo Oktaviani, dan Sandi Rahma akan mempresentasikan tentang pengelolaan data dan informasi tanggap darurat, meliputi jumlah korban, tingkat kerusakan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama, pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi 1. Pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data bencana, terdapat 2 jenis data, yaitu yang pertama, data dinamis adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya, data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan oleh Pusdalops, PB atau Poskop tanggap darurat. Kedua, data statis adalah data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Data statis meliputi data kejadian, bencana, korban, kerusakan, dan taksirnya kerugian. Pengumpulan data statis dilakukan oleh Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sekretariat BPBD Provinsi, dan Sekretariat BPBD Kabupaten atau Kota. Format data yang digunakan dalam pengumpulan data statis terdapat pada lampiran. Nomor 2, pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dengan format worksheet atau menggunakan aplikasi khusus DIBI. Proses selanjutnya adalah verifikasi data oleh BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan OPD terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka pemutakhiran data. Yang ketiga, analisis data. Jenis analisis yang dapat dihasilkan dari pengolahan data adalah yang pertama, analisis komposisi, yaitu analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi bencana dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia atau strategi kesiapsiagaan, dampak pada perumahan atau strategi pembangunan, dampak pada perekonomian, dan dampak pada infrastruktur. Yang B, analisis temporal, yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang berbeda dari waktu ke waktu. Analisis temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi. C. Analisis statistik, yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antara variabel dampak bencana serta hubungan sebab akibat. Yang D. Analisis spesial, yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Analisis spesial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi DIBI. Yang keempat, penyajian dan diseminasi informasi. Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram, dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana, dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, serta data rinci tentang kejadian bencana di suatu wilayah tertentu. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara online maupun melalui website. Yang berikutnya, B. Aplikasi DIBI. BNPB telah membangun sebuah database untuk menyimpan berbagai data bencana di Indonesia, yaitu aplikasi data dan informasi bencana Indonesia atau DIBI. Aplikasi DIBI menggunakan metodologi desinventar dalam pengumpulan, analisa data serta dampak bencana. Aplikasi ini merupakan sistem yang bersifat open source untuk menyimpan data kejadian, dampak, dan penyebab bencana. Yang pertama yaitu DIBI Nasional. Aplikasi yang menyimpan data kejadian bencana di seluruh Indonesia dikelola oleh Pusat Data Informasi dan Humas dan BNPB. Yang kedua, DIBI Provinsi, Kabupaten atau Kota. Aplikasi yang menyimpan data kejadian bencana di wilayahnya dengan beberapa penyesuaian dari aplikasi DIBI Nasional dikelola oleh Sekretariat BPBD. Penyesuaian aplikasi DIBI Provinsi, Kabupaten atau Kota meliputi alat tampilan disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah. B. Data. Aplikasi sama dengan aplikasi DIBI Nasional, namun dapat ditambahkan data lain yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing, misalnya penambahan klasifikasi jenis bencana. C. Tingkat wilayah administratif. Aplikasi DIBI Nasional tingkat kedetailan data sampai dengan level kabupaten atau kota. DIBI Provinsi tingkat kedetailannya sampai dengan kecamatan, dan DIBI Kabupaten atau Kota tingkat kedetailannya sampai dengan desa atau kelurahan. Yang ketiga, perangkat pendukung. Aplikasi DIBI merupakan aplikasi berbasis web
sehingga membutuhkan perangkat pendukung berupa perangkat keras maupun lunak mencakup A. Perangkat keras, server yang mempunyai kemampuan prosesor tertinggi, kapasitas disk minimum 150 GB, kapasitas memori RAM minimum 1 GB, serta dilengkapi dengan koneksi internet dengan bandwidth minimum sebesar 1 Mbps. B. Perangkat lunak. Untuk menjalankan aplikasi DIBI dibutuhkan perangkat lunak seperti Apache, Tomcat, database server meliputi MySQL, Postgre, Oracle SQL Server, MS Access, serta sistem operasi atau Windows, Linux, Solaris, HPX. Yang keempat, penempatan server. Server aplikasi DIBI ditempatkan di BPBD. BPBD yang belum mempunyai kemampuan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, maka server ditempatkan di OPD dan disetujui oleh BPBD sebagai penanggung jawab aplikasi DIBI. Yang kelima, penanggung jawab aplikasi. Penanggung jawab aplikasi DIBI adalah 1. Pusat Data, Informasi dan Humas (PMPB) meliputi Sekretariat BPBD Provinsi dan Sekretariat BPBD Kabupaten atau Kota. Operasionalisasi. Berikutnya, nomor 6, operasionalisasi. Dalam proses operasionalisasi aplikasi DIBI dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Petugas pengelola data di Sekretariat BPBD Kabupaten atau Kota sebagai admin DIBI Kabupaten atau Kota. Petugas sebagai mengumpulkan data bencana dan melakukan verifikasi dengan OPD terkait di Kabupaten atau Kota serta menginputkan data tersebut ke dalam aplikasi DIBI. B. Petugas pengelola data di Sekretariat BPBD Provinsi sebagai admin DIBI Provinsi bertugas melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diberikan oleh BPBD Kabupaten atau Kota. Data yang sudah valid akan disetujui dan tampil di DIBI Provinsi. Sedangkan untuk data yang tidak valid, admin di tingkat provinsi dapat menghapus atau mengubah data tersebut. Membuat salinan data dilakukan per semester. C. Petugas pengelola data di Pusat Data Informasi dan Humas BNPB sebagai admin DIBI Nasional bertugas menyetujui apabila data yang akan ditampilkan di DIBI Nasional sudah valid. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, admin di tingkat nasional dapat menghapus atau mengubah data tersebut. Membuat salinan data dilakukan per semester. Bidang Data dan Informasi Tanggap Bencana mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan penyiapan data dan informasi bencana, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, kerusakan, infrastruktur pekerjaan umum, dan perumahan rakyat hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta mengkoordinasikan aktivitas pelaksanaan pada masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang data dan informasi tanggap bencana menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, penyiapan informasi mengenai bencana dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Yang kedua, penyiapan data kerusakan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat akibat bencana. Yang ketiga, fasilitasi pelaksanaan tugas penanganan bencana pada lingkup infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang keempat yaitu koordinasi tata kelola penanganan dan pengendalian pelaksanaan tanggap darurat hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang kelima yaitu penyiapan laporan pelaksanaan tanggap darurat hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Bidang data dan informasi tanggap bencana terdiri atas A. Subbidang mitigasi bencana. Subbidang mitigasi bencana mempunyai tugas menyiapkan data dan sistem informasi kebencanaan dalam rangka upaya meningkatkan ketahanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan penyampaian data dan informasi kebencanaan, melakukan koordinasi pengendalian terhadap bangunan tahan bencana, upaya kesiapsiagaan pada daerah rentan bencana dalam upaya pengurangan dampak terhadap kejadian bencana dan dengan kementerian lembaga terkait. Yang kedua yaitu subbidang tanggap darurat. Subbidang tanggap darurat mempunyai tugas pembinaan, pengelolaan data, dan informasi kerusakan infrastruktur akibat bencana, menyiapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data tanggap darurat, serta menyiapkan perangkat penanganan tanggap darurat, memfasilitasi pembentukan tim penanganan bencana, melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan aktivitas pelaksanaan lapangan pada masa tanggap darurat, infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang ketiga yaitu subbidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Subbidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pembinaan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan infrastruktur akibat bencana, menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta melakukan koordinasi aktivitas pelaksanaan lapangan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Adapun diagram operasionalnya yaitu bisa dilihat di layar masing-masing. Itu ada petugas Puldalops, pengelolaan data di Sekretaris APBD Kabupaten atau Kota, Admin DB, pengelolaan data Sekretariat APBD Provinsi atau Admin DIPI, pengelolaan data Pusdatin atau dan Humas BNPB atau Admin DB Nasional. Yaitu tugasnya membuat laporan kejadian bencana, terus mengumpulkan data bencana yang terjadi di kabupaten atau kota, memverifikasi dengan OPD dan menginput data bencana ke aplikasi DIPI. Setelah itu verifikasi dan validasi. Jika tidak diterima maka delete data. Jika diterima maka approve data, tampil di DIPI provinsi. Setelah itu verifikasi dan validasi. Jika tidak diterima maka delete data. Jika diterima maka approve data, tampil di DIPI provinsi. Masalah kontekstual, laporan kejadian bencana banjir bandang Kabupaten Bantaeng. Kabupaten atau kotanya yaitu Kabupaten Bantaeng, hari tanggal Jumat 13 Juni 2020. Waktu kejadian pukul 17 WITA. Lokasi banjir, yang pertama yaitu di Kecamatan Bantaeng, Kelurahan Palantikang, Kelurahan Pantajeng, dan Kelurahan Malilingi. Yang kedua, Kecamatan Bisapu, Kelurahan Bontorita, Kelurahan Bontosunggu, Kelurahan Bontoatu, Kelurahan Bontolebang, dan Desa Bontojai. Yang ketiga yaitu ada Kecamatan Sinawa, Desa Bontomajenang. Yang keempat, Lorong Sunyi. Yang kelima, Garegea, Kampung Kayangan, Jalan Monginsidi, Jalan Hasanuddin, Jalan Bakri, Jalan Mangga, Jalan Manggis, Jalan Durian, Jalan Nenas, Jalan Bengau, dan yang terakhir itu ada Jalan Elang Baru. Kronologis kejadian. Pada pukul 15 WITA, banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi di daerah wilayah hulu. Curah hujan tersebut membuat air di Sungai Calendu dan Cekdam Balang Sikuyu jebol di sisi kanan. Akibatnya sejumlah wilayah terendam banjir, termasuk rumah warga, pusat perdagangan, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Adapun korban jiwa yaitu satu orang atas nama Hairul Fata Ampa usia 14 tahun akibat terseret arus. Kerusakan jembatan sebanyak 1 unit sepanjang 10 meter tidak dapat lagi digunakan, berlokasi di Kampung Kaili. Yang kedua yaitu jalan akses lingkar selatan terputus sepanjang 40 meter, berlokasi di Kampung Kaili. Ruas jalan Parak-Parak, pandang-pandang rusak tertimbun tanah dan tidak dapat lagi digunakan sepanjang kurang lebih 200 meter. Ruas jalan Bataya 1 dan Bataya 2, badan jalan terjadi patahan dan tertimbun longsor sekitar 1 km. Kerusakan yang selanjutnya yaitu Cekdam Balang Sikuyu bobol dan patah pada sayap sebelah selatan atau wilayah Bisapu sepanjang kurang lebih 30 meter. Talut jembatan jalan nasional Sungai Panaikang sepanjang kurang lebih 15 meter depan kantor Camat Bisapu. Tanggul Sungai Balang Sikuyu kurang lebih 500 meter di Garegea. Yang kelima yang selanjutnya yaitu tanggal Sungai Maricaya kurang lebih 20 meter. Terus kerusakan yang selanjutnya longsor sayap jembatan Panaikang, longsor di Gazebo Sinoa, longsor jembatan di Sinoa, longsor di Bonto Daeng, longsor Pak Rasengan Beru depan kantor desa Bonto Karaeng, longsor Tanggul Jaya Jalan Pandang-Pandang. Dampak kerugian yang pertama yaitu beberapa ruas jalan tidak bisa dilalui kendaraan atau pengalihan jalur jalan. Pemutusan listrik mulai jam 18 hingga saat ini, air bersih belum mengalir di beberapa tempat. Rumah rusak kurang lebih 2.333 rumah dengan kerugian kurang lebih 25 miliar. Pasar baru kurang lebih 4 miliar.
Pertokoan sekitar Jalan Mangga dan Jalan Manggis menimbulkan kerugian kurang lebih 2 miliar. Fasilitas perkantoran mal, pelayanan publik, server di Dukcapil, kantor lurah Pelangtikang, gedung perpustakaan daerah mengalami kerusakan dengan perkiraan kerugian kurang lebih 2 miliar. Tempat pengungsian yang pertama yaitu berada di Gedung Muhammadiyah, Jalan Raya Lanto sebanyak 35 orang. Masjid Jami Tengah-Tengah Jalan Pahlawan 35 orang, SD Inpres Tapanjeng Jalan Nangka 25 orang, Masjid Nurul Yakin Jalan Bangau 20 orang, Musola BRI Cabang Jalan Kartini 20 orang, Gedung PGRI Lama Laka 25 orang, Masjid Cabodo Jalan Pahlawan 30 orang, Posko Induk Covid-19 sebanyak 5 orang. Upaya yang telah dilakukan yaitu peninjauan ke lokasi, melakukan evakuasi dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak, asesmen dan dokumentasi. Tim yang terlibat yaitu ada TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, Tagana, Brig Siaga Bencana, PMI, Ormas, pemerintah setempat, dan relawan. Kondisi saat ini yaitu perlahan air sudah surut di beberapa titik lokasi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.